Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proyek UAS pemrograman web lanjut berbasis Laravel dengan judul Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Aset Teknis Kreatif Production. Proyek ini dibuat menggunakan Laravel 12 dengan PHP 8.2 dan menggunakan database SQLite. Nah, di sini kita akan menjalankan proyeknya dengan mengetikkan PHP artisan serve. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah bisa ya membuka ininya dengan mengklik localhost di bawah. Kita juga dapat membuka setelah kita menjalankan ini, kita bisa membukanya di browser. Nah, seperti ini tampilan pertamanya. Kita diharuskan untuk login. Nah, sudah terbukti kita bisa menjalankan proyek Laravel ini, sistem ini. Pada file web.php, saya mengatur routing pada aplikasi Laravel. Routing digunakan untuk menghubungkan URL dengan controller dan fitur sistem. Nah, di sini kita bisa lihat pada di roots, ini di web PHP. Nah, ini saya menggunakan controller ini untuk menghubungkan URL dengan controller dan fitur sistemnya. Root ini otomatis membuat halaman list aset, tambah aset, edit aset, dan juga delete aset. Saya menggunakan root resource agar CRUD Laravel lebih efisien dan clean. Nah, selanjutnya kita akan buka di controller ya. Nah, controller. Controller digunakan untuk menangani logik aplikasi. Nah, contoh-contoh aset controller yang ada di project saya ini yaitu ada aset controller, booking controller, maintenance controller, incident controller, activity log controller, dan dashboard controller. Aset controller berfungsi untuk mengatur CRUD aset. Nah, di sini ada beberapa metode. Seperti index, create, store, edit, update. Nah, aset controller ini digunakan untuk mengelola data aset seperti tambah, edit, dan hapus aset. Lalu selanjutnya ada booking controller. Nah, di booking controller ini berfungsi untuk mengatur booking atau peminjaman aset. Booking controller juga digunakan untuk menangani proses pengajuan booking aset. Selanjutnya ada maintenance controller. Maintenance controller digunakan untuk mencatat proses maintenance aset. Selanjutnya ada incident controller. Nah, di sini di incident controller itu digunakan untuk mencatat insiden atau kerusakan aset. Lalu ada activity log. Di activity log ini terdapat
fungsi untuk mencatat aktivitas user di dalam sistemnya. Selanjutnya kita ada pada model. Model ini digunakan untuk menghubungkan Laravel dengan database menggunakan Eloquent ORM. Nah, model pertama ada model aset. Model aset ini berfungsi mempresentasikan tabel. Model aset itu digunakan untuk mengelola data pada tabel aset. Selanjutnya ada relationship. Saya menggunakan Eloquent Relationship agar relasi antar tabel lebih mudah dikelolanya. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke migration. Nah, terdapat di migration ini terdapat beberapa tabel seperti create user tabel, create job tabel, kategori aset, create vendor tabel, aset tabel, booking tabel, dan selainnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke create migration. Create asset tabel ini digunakan untuk membuat tabel aset beserta field-field yang dibutuhkan. Nah, beralih ke database. Proyek ini menggunakan SQLite sebagai database development agar lebih ringan dan portable. Migrate ya. Kita di sini menggunakan perintah PHP artisan migrate status. Nah, di sini terlihat migration database sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita akan mengecas bagian login dan authentication. Karena tadi saya sudah login untuk mengetes sistem pertama kali, kita akan login ulang. Sini saya akan login sebagai admin. Kita masukkan emailnya. Nah, lalu password. Setelah itu kita login. Nah, di sini kita sudah bisa login ya. Kita login sebagai administrator. Dan ini menunjukkan project ini sudah menggunakan sistem authentication Laravel. Nah, setelah itu kita akan sudah ada di dashboard. Dashboard ini menampilkan informasi utama seperti jumlah aset,
informasi booking nih, lalu maintenance, jumlah maintenance, maupun ada aset rusak dan juga aktivitas user. Nah, di sini juga ada statistik kondisi aset. Nah, setelah ini kita akan menjelaskan tentang crude asset. Nah, fitur pertama adalah manajemen data aset. Kita akan mencoba menambahkan aset yang ada ya. Sini kita tulis untuk kode asetnya, lalu kita tulis ini, lalu ada lokasi di mana aset tersebut disimpan, kategori asetnya, dari vendor mana, garansi bila ada. Nah, lalu di sini ada tanggal beli ya. Kita bisa ini ke hari ini. Nah, lalu kita simpan data untuk mengetes fitur tambah data aset ini. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan data aset. Nah, setelah itu kita akan mengecek apakah si fitur update ini bisa berjalan atau tidak. Nah, kita rubah ya ininya. Nah, lalu untuk update kita coba cek. Nah, data aset berhasil diperbarui. Berarti fitur ini berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk menghapus salah satu aset ini. Nah, di sini ada validation lagi. Apakah Anda yakin untuk menghapus aset tersebut? Ya, hapus. Nah, kita lihat data aset berhasil dihapus. Sistem ini juga terdapat fitur hapus data aset. Lalu kita coba lagi, tambahkan aset. Nah, di sini kita akan mengecek validation-nya. Nah, di sini kita bisa lihat validation ini tidak boleh kosong untuk
untuk hal yang wajib diisi ya. Nah, Laravel validation ini untuk memvalidasi input user agar tetap konsisten pada si datanya. Oke, selanjutnya kita akan ini ya, mencoba booking. Kita masuk pada ini booking alat, lalu ajukan booking. Nah, karena kita login sebagai administrator, kita bisa memilih peminjam baik dari admin itu sendiri, lalu ada user, andi peminjam, body teknisi, dan city supervisor. Di sini kita ini kan aja admin. Nah, di sini tersedia data yang aset yang tersedia atau dapat dipinjam. Kita coba ini, lalu di sini tanggal mulai pinjamnya otomatis sudah kelar ini. Nah, kita pilih tanggal pengembaliannya. Nah, kita klik tanggal pengembaliannya pada tanggal 10 saja, lalu keperluannya misal kita untuk foto ID card. Kita coba ajukan booking. Nah, di sini kita sudah ini, lalu tinggal statusnya masih pending. Nah, bila user lain ini mengajukan booking, kita harus menunggu admin menyetujui status ini ya, dari pending hingga berubah menjadi disetujui. Kita edit. Nah, admin bisa mengubah status persetujuan booking ini setelah ada yang mengajukan data booking, kita bisa disetujui, lalu ada yang ini ditolak, bahwa atau bisa setelah beres ini itu dikembalikan, beres masa peminjamannya bisa juga dikembalikan apabila aset sudah kembali. Nah, di sini kita setujui saja. Nah, sudah berhasil ya. Nah, kita contoh untuk yang sudah dikembalikan, misalkan kita edit yang ini ya, aset dikembalikan. Nah, di sini sudah terupdate otomatis ya, sudah dikembalikan dan bisa dipinjam oleh yang lainnya. Nah, setelah itu kita masuk di bagian maintenance. Fitur maintenance ini digunakan untuk monitoring perawatan aset. Kita coba tambah jadwal peralatan aset ini. Kita jadwalkan aset apa yang akan di maintenance.
Nah, kita pilih saja juga teknisnya penanggung jawabnya. Kalau ada jadwal ini jenis atau deskripsi peralatan, belum ini status peralatan awal dan catatan ininya. Coba simpan jadwal. Nah, di sini juga admin atau yang bertanggung jawab juga bisa mengubah statusnya ya, karena dia yang mengecek. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian laporan PDF. Nah, proyek ini juga mendukung ekspor laporan PDF menggunakan package DOM PDF. Nah, di sini kita bisa membuat berbagai laporannya ya, karena di sini ada pusat laporan PDF, ada laporan aset, laporan peminjaman, laporan pembayaran, dan juga laporan kerusakan. Kita coba saja di laporan peminjaman ini. Nah, kita pilih tanggal awal peminjamannya itu pada tanggal 6 Juni. Dan tanggal akhirnya coba kita tanggal 10. Oke, semua oke, semua status. Kita coba ini ya. Nah, sudah terdownload. Kita coba langsung open file. Nah, di sini juga sudah bisa langsung menampilkan hasilnya dengan berbagai status. Ini yang satu sudah dikembalikan, yang satunya lagi juga sudah disetujui. Selanjutnya kita akan mencoba log aktivitas ini ya. Nah, melihat log aktivitas. Di sini kita dapat melihat seluruh aktivitas dari itu login, update maintenance, jadwal maintenance, buat booking, hapus aset, tambah aset. Karena activity log ini berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas user di dalam sistem ini. Selanjutnya kita akan kembali ke VS Code untuk melakukan debugging sederhana. Kita akan melakukan ini sederhana ya. Kita akan mengubah si dashboard. Ini kita coba ubah menjadi dashboard admin. Lalu save. Nah, lalu kita refresh. Nah, di sini kita sudah merubah judul si dashboard ini menjadi dashboard admin. Nah, setelah mengubah judul ini
menjadi dashboard admin. Ini saya menunjukkan bahwa saya memahami struktur Blade Driver dan dapat melakukan debugging sederhana secara real time. Di sini selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah si project ini sudah diupload ke GitHub atau belum. Pertama kita ketik di terminal git status. Nah, karena di sini sudah muncul ya unbranched main. Nah, kita sudah berhasil ngecek dan terbukti proyek ini sudah ada atau sudah diupload di GitHub. Demikian itulah demonstrasi proyek yang saya buat, yaitu sistem monitoring aset creative production. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pada saat mendemonstrasikan atau memaparkan proyek yang saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.